Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Saulia dengan NIM belakang 165. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 11 yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuat keputusan? Sebelumnya, ada perbedaan antara pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri dari respon terhadap hal yang berjalan dengan baik atau buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berharga, bahaya, atau bermanfaat. Lalu ada pembuat keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah menurut Herbert A. Simon ada aktivitas di mana orang yang memecahkan masalah pasti akan terlibat di dalamnya, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Lalu ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada dua. Yang pertama adalah model sistem perusahaan, yaitu kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Yang kedua ada model 8 elemen lingkungan, yaitu memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Lalu ada pentingnya cara pandang sistem, yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Cara pandang secara sistem akan satu, memecahkan manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kedua adalah menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Ketiga adalah menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja. Keempat adalah mengangkat hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Kelima yaitu menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu ada membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah ada beberapa. Yang pertama adalah permasalahan sistem, kedua adalah solusi masalah sistem, ketiga adalah standar, keempat adalah informasi, kelima adalah solusi alternatif, dan yang keenam adalah batasan. Yang terdiri dari dua yaitu berasal dari internal maupun lingkungan. Batasan internal biasanya berbentuk sumber daya yang terbatas, yang ada di dalam perusahaan, sedangkan lingkungan berbentuk tekanan dari berbagai elemen lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dan ke luar perusahaan. Lalu memilih solusi yang terbaik. Henry Hertzberg, seorang ahli teori manajemen, dalam mengidentifikasikan 3 pendekatan, yaitu analisis, penilaian, dan penawaran. Kesamaan permasalahan versus gejala. Gejala merupakan kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali manajer melihat gejala dan bukan masalah. Lalu ada struktur permasalahan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua adalah masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Ketiga adalah masalah semi-struktur, terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dipahami. Lalu ada jenis keputusan, yaitu ada 2, keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Sistem mendukung pengambilan keputusan. Menurut di Anthony George dan Michael Scott Martin, sistem dibagi menjadi SDS dan DSS. SDS atau Structured Decision System atau sistem keputusan berstruktur digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang terdefinisikan. Lalu ada DSS, Decision Support System, atau sistem mendukung pengambilan keputusan, menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan di mana masalah yang berkaitan yaitu bersifat semi-struktur. Lalu ada model DSS. Pada mulanya, DSS dirancang. Model ini menghasilkan laporan khusus dan berskala serta output dari model matematika. Lalu ditambah dengan peranti lunak Gruber yang memungkinkan sistem tersebut
untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Dan terakhir adalah penambahan kemampuan kecerdasan buatan beserta kemampuan untuk terlibat dalam otak. Mendekat pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu, yaitu mewakili permasalahan yang harus diselesaikan, dan model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas, merupakan penyebab masalah. Lalu ada jenis model, itu ada 4, model fisik, model naratif, model grafis, serta model matematika. Penggunaan model. Keempat jenis model tadi memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, untuk model matematis memiliki memberikan pengertian, yaitu menyampaikan entitas yang lebih mudah dipahami karena berbagai elemen dan hubungan yang terdapat di dalamnya ditampilkan secara lebih sederhana. Lalu memfasilitasi komunikasi, mengkomunikasikan informasi secara akurat dan tepat karena orang-orang yang akan memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, dan matematis. Yang terakhir adalah memprediksi masa depan. Kemampuan ini terdapat pada model matematis. Meskipun dapat memprediksi, namun keakuratannya belum 100%. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah pengaruh waktu. Ada 2 model, yaitu statis dan dinamis. Yang kedua adalah tingkat keyakinan atau probabilitas. Ada 2 model, yaitu probabilitas dan deterministik. Lalu yang terakhir adalah kemampuan untuk mencapai optimasi. Ini ada 2 model. Yang pertama adalah model optimasi dan model suboptimasi. Simulasi, yaitu tindakan menggunakan model. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi biasanya merupakan model optimasi hanya sesekali, namun juga menjalankan model suboptimasi berulang kali untuk menghasilkan variabel yang terbaik. Lalu ada format output simulasi, melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar utama. Lalu ada contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk memberikan beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimpulkan isi dan dampak dari pertama adalah harga produk, yang kedua adalah jumlah investasi produk yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, yang ketiga yaitu jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, dan yang keempat adalah jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya ada 4. Yang pertama adalah proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua adalah kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dalam jangka waktu yang singkat. Ketiga yaitu memberikan pandangan prediksi ke masa depan. Dan yang terakhir adalah model tidak semahal uji coba. Lalu ada kelemahan. Ada 2 yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Lalu ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Pemecahan persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen. Lembar kerja atau spreadsheet dapat digunakan untuk pemodelan statis maupun dinamis, di mana pemecahan masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka penggunaan grafis. Lalu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI mencontoh cara pikir manusia. Lalu ada sejarah AI. Pada tahun 56, John McCarthy pertama kali membuat istilah kecerdasan buatan sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College.
AI pertama disebut dengan logic theories dan mendorong adanya penelitian mengenai General Problem Solver atau GPS. Namun, saat pertama kali dikembangkan, AI masih kalah dengan SIM maupun GSS. Lalu wilayah AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan agen cerdas. Lalu ada daya tarik sistem pakar. Ada dua, yaitu sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua adalah sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Didasari pada para manajer yang jarang memecahkan masalah sendirian, karena kompleksnya masalah dan melibatkan beberapa bagian. Konsep GDSS atau Group Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lalu bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Didasarkan pada asumsi bahwa komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Evaluasi alternatif yang lebih banyak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan solusi yang lebih baik. Lalu ada letak lingkungan GDSS. Dijelaskan mengenai GDSS berdasarkan ukuran kelompok dan lokasi para anggota. Di mana menurut ukuran kelompok, ada ukuran yang kecil yaitu ruang keputusan dan sesi legislatif. Sedangkan untuk kelompok yang besar yaitu sesi legislatif dan konferensi yang di mediasi komputer. Sedangkan untuk lokasi para anggota, di mana bertemu secara langsung yaitu ruang keputusan serta sesi legislatif. Untuk anggota yang tersebar yaitu jaringan keputusan wilayah lokal dan konferensi yang di mediasi komputer. Yang terakhir yaitu meletakkan di SS pada tempatnya. Ketika di SS ditambah kecerdasan buatan, maka akan mengubah karakter di SS. Layaknya seperti manajer yang memiliki konsultan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.